Wasallam. Kita akan lanjutkan materi kita, yaitu pasal ke-8, Al-Hikmatu Saminah minal Hikami Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Qala iza fatahallaka bijahatan minat ta'arufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ayat ta'arrufa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'maluka anta muhdiha ilaihi wa aynama tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Iza fatahalaka wijahatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluk. Jika Allah ingin memberikan jalan bagimu untuk bermakrifat atau mengenal kepadanya, maka jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit. Fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ayat ta'arrufa ilaika. Dan Allah tidak akan membukakan pintu makrifat itu bagimu, sebab Allah lah yang memperkenalkan dirinya kepadamu. Alam ta'lam anna ta'arrufa wa muriduhu alaika wal amalu anta muhdiha ilayya. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya pintu makrifat itu semata-mata hanya karunia Allah yang Allah berikan kepadamu, sedangkan amal yang kamu lakukan itu adalah hadiah darimu kepada Allah. Wa aina ma tuhdi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Maka di manakah letak perbandingannya antara hadiahmu dengan pemberian karunia Allah kepadamu? Nah, ini terjemahan bahasa kitabnya begitu. Tapi kalau kita pakai bahasa kita begini: jika Allah ingin memberikan pintu pengenalan, pintu makrifat dalam mengenal Allah, jangan kau menghiraukan amalmu yang sedikit. Jadi jangan menghiraukan amal kita masih sedikit. Kalau Allah ingin memberikan pintu makrifat kepadamu, kalau Allah ingin memberikan nikmatnya bermakrifat kepada Allah, jangan kau soalkan tentang amalmu yang masih sedikit. Sebab Allah tidak membukakan pintu makrifat pengenalannya kepadamu, melainkan Allah memperkenalkan diri Allah kepadamu. Jadi Allah itu memberikan pintu makrifat itu hanya kepada yang Dia kehendaki. Semata-mata Dia mau memperkenalkan dirinya kepada kita, dan ini adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa makrifah itu kepada Allah itu karunia dari Allah, sedangkan amal yang kau lakukan itu hanya persembahan hadiah kepada Allah? Apakah sebanding dengan karunia makrifat yang Allah berikan
dengan amal-amal hadiah kita kepada Allah? Tidak sebanding. Nah, ada orang yang bertahun-tahun ingin bermakrifat kepada Allah, tapi sampai sekarang belum ketemu. Belum bertemu dengan rasanya nikmat bermakrifah itu. Dan ada orang yang Allah kehendaki dalam 1 detik Allah bisa rubah dia menjadi orang yang bermakrifat. Maka bermakrifat ini ada 2. Ada makrifatu awam atau ammah, ada al-marifatu zaujaziyah, zauq. Nah, makrifat awam ini setiap manusia itu bermakrifat, tapi makrifatnya awam. Kalau ditanya siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Tuhan itu? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Budak kecil tahu itu. Mereka itu bermakrifat, tapi makrifatnya makrifat ammah, umum. Bandit pun tahu. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Tuhan? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Koruptor pun tahu. Nah, di sini ada yang namanya ma'rifatu zauq. Rasa. Nah, ini beda. Tahu jeruk itu manis dengan tahu jeruk itu rasanya manis. Orang yang tahu dengan orang yang merasa, mana yang lebih nikmat? Yang merasakan. Nah, pintu makrifat itu dalam ibadah itu kita memang benar-benar merasakan bahwa Allah itu sedang mengawasi kita. Bahkan ada orang yang sholat itu nangis, Pak. Tergambar di depan mata dia itu neraka. Tergambar waktu dia sholat itu ingat mati. Tergambar waktu dia sholat ingat dosa. Nah, ini nikmat orang ini sholat nih. Tergambar seakan-akan ini adalah sholat yang terakhir baginya. Begitu dia sholat khusyuk menghadap ke Allah. Khusyuk hatinya fokus ke Allah. Karena banyak orang sholat targetnya bukan khusyuk dalam sholat. Targetnya sholat. Cobalah bapak-bapak. Kita jarang punya target bagaimana sholat khusyuk. Kita cuma punya target sholat. Tapi tidak pernah kita merasakan bagaimana sholat itu khusyuk. Dan kita bisa merasakan nikmatnya sholat. Jarang. Betul tidak? Jujur saja waktu kita sholat tadi, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Hah? Ada yang mikir ke KG habis pengajian ini makan apa weh? Aduh. Apalah, apa martabak lagi, apa pempek lagi, apa mie celor, apa bubur ayam, enggak tahu kan? Ada yang seperti itu. Ada juga yang berpikir nanti hari ini kajiannya apa ya? Kalau menarik terus, sama tidak menarik balik ya. Ada juga yang berpikir seperti itu. Ada juga yang duduk di sini, tidak lemak, dijenguk kawan langsung berlari, mantep-mantep be dulu ah. Kaget minggu depan tidak usah lagi datang. Ada yang macam itu. Dari dalam sholatnya itu banyak sandiwara yang kita lakukan di situ. Itu tidak terasa, Bu. Pak, nikmat kita sholat tidak terasa. Orang kalau sudah bermakrifat dengan Allah, mengucap nama Allah itu gemetar. Gemetar itu hatinya. Takut. Apalagi yang imam.
Tanggung jawab, kalau kita imam salah, niat salah, nanggung dosa itu jemaah. Makanya yang paling praktis itu jadi makmum. Kalau imamnya pakam, imamnya husuk, temiluk gitu. Walaupun kau ngayang-ngayang kemana, kapan imam mengatakan waladdallin, amin, takarung pahala untuk kamu. Makanya aku galak sengaja datang terlambat supaya wong lain jadi imam. Cuman masih kena pula dijumputnya pula oleh jemaah. Nah, kata imam terpaksa Pak Haji maju. Mau tak mau Pak, apa adanya baik, semampu kita, pahala bagi kita. Banyak sini nih wong pinter, Pak Abu, Pak Azhar, Pak Haji, Pak Edi, wah pinter kalau Pak Usin. Nah, rasakan itu bermakrifat. Nah, makrifat zauq ini ada dua. Yang pertama, thariqul hidayah wal inabah. Yang kedua, thariqul ijtibah wal istifah. Yang thariqul hidayah wal inabah ini adalah orang yang bermakrifat melalui belajar, melalui wirid, dan melalui dalil. Maka pernah kita mengatakan, ada yang mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal dari beragama itu mengenal Allah ini membutuhkan waktu yang panjang. Ada orang belajar makrifat ini sudah 5-7 tahun tapi belum dapat nikmatnya sholat. Ada orang yang sudah belajar 15 tahun tapi puasa belum dapat nikmatnya itu puasanya. Puasanya belum bermakrifat, sholatnya belum bermakrifat, zakatnya belum bermakrifat, zikirnya belum bermakrifat. Tidak ketemu. Nah, ini harus dilalui dengan waktu yang panjang. Memang harus benar-benar sungguh-sungguh. Itu pun belum tentu dapat. Karena tadi wal a'malu anta, amal-amalmu itu hanya sebatas hadiah saja ke Allah. Hanya persembahan saja. Tapi yang diberikan pintu makrifat itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Itu yang pertama, belajar. Nah, kita ini mungkin ada yang bisa bertemu dengan nikmatnya bermakrifat waktu belajar ini. Semenjak aku belajar ilmu makrifat ketuhanan ini, sholat aku jadi takut ke Allah. Bagus. Semenjak aku belajar ilmu makrifat ini, aku merasa aku diawasi oleh Allah. Bagus. Berarti kita sudah mulai mencintai Allah. Tanda orang yang mencintai itu dia selalu menyebut nama orang yang dicintainya. Betul tidak? Coba buka hati kita ini. Ada apa di dalam hati kita ini? Banyak dunia atau banyak akhirat? Kalau hatinya penuh dengan dunia, biasanya kalau bicara pasti tentang dunia. Kalau hatinya banyak akhirat, kalau dibicara pasti yang keluar dari mulutnya banyak tentang akhirat. Dan ini tidak bisa dibohongi. Dan ini adalah fitrah manusia. Dia tidak akan berbicara kecuali bicara-bicara yang manfaat. Yang tidak manfaat dia tinggalkan. Man somata naja, siapa yang diam dia selamat. Orang pendiam itu selamat hidupnya. Lihat orang pendiam itu. Aman kita duduk sama orang pendiam itu. Ngoceh wong ndak kalah. Ngomong sedikit, hemat ekonomis dalam bicara. Tapi kalau disuruh bantu orang, nomor satu, tidak banyak ngomong tapi banyak bertindak.
Siapa yang susah? Si anu, nih uang. Tidak ngomong. Tolong kirimkan dia. Siapa yang susah? Oh, datang bantu. Tidak banyak ngomong. Mulutmu adalah harimau. Nah, hati-hati. Bicara kita itu sebenarnya kita sedang membuka aib sendiri. Tanpa kita sadari kita ngomongin orang berarti hati kita sedang ghibah. Betul tidak? Kalau yang diomongi itu salah jadi fitnah. Tapi kalau diam, mansomatan aja, siapa yang diam dia selamat. Karena diam itu adalah emas. Tidak usah banyak bicara kalau tidak disuruh bicara. Diam saja. Kalau disuruh ceramah ya harus ngomong. Tapi kalau tidak sedang ceramah tidak usah banyak ngomong. Diam saja, kita dengarkan saja. Malak kita ngomong terus, sekarang kita jadi pendengar yang baik. Ada orang yang datang ke rumah kita itu Bapak Ibu, itu belum tentu minta nasihat. Bisa jadi dia datang ke rumah kita itu, omongan dia tuh mau didengar. Dari A sampai Z diceritakannya kan. Kita tidak sempat ngasih nasihat. Baru nak ngomong, terima kasih banyak Pak Ustadz sudah mendengarkan keluh kesah kami. Mudah-mudahan dengan kami bercerita ini beban hidup kami berkurang. Oh Pak Yu begitu. Alhamdulillah. Aku tidak ngeluarkan kata-kata. Aku dengar kebaik. Dia dewek buka, dia dewek nutup. Permisi Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Yu. Jadi jangan kita percaya diri nih orang datang ini mau minta nasihat, jangan.